Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Mereka lebih siap dibanding BNI karena mungkin udah dengar cari-cari bocoran terus kan. Karena mereka siap-siap. Jadi bagus sih. Kali ini giliran Bank Mandiri disidak Menko Purbaya. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Pak Pandu. Biasa kira aman kan dalam kartu kredit itu. Ini kan dulu ada bilang orang-orang pada orang mandiri makan susah semua. Mungkin kasus ini Pak, action nggak terjadi kalau nggak. Dikit Pak, tadi ke Bank Mandiri ada acara apa Pak? Biasa kita kasih apa? Semacam sidak lah, dadakan. Mereka nggak tahu, baru tahu tadi pagi kali pas saya mau masuk, saya mau datang ke sana. Tapi diskusinya menarik sih dengan Bank Mandiri. Mereka lebih siap dibanding BNI karena mungkin udah dengar cari-cari bocoran terus kan. Karena mereka siap-siap. Jadi bagus sih. Saya monitor dari uang yang kita kasih ke mereka, 70% udah keserap, udah disalurkan. Mungkin mereka minta lagi kalau bisa ada tambahan dan bisa disalurkan ke sektor yang lain, mungkin ke properti dan otomotif. Berarti yang 200 itu sudah terserap ya? Udah muter Pak? Hampir semua sudah muter. Jadi kalau saya lihat kreditnya juga tumbuh dari 8, sekarang udah hampir 11%. Data terakhir, belum penuh 1 bulan kan. Ini positif, sinyal positif. Artinya kira-kira stimulus saya akan jalan di ekonomi. Jadi saya positif triwulan keempat, ekonomi akan tumbuh mungkin di atas 5,5%. Siap. Di Mandiri Pak, dikasih sarapan apa? Wah, gua nggak disarapan tuh tadi. Emang kurang, kayaknya yang direksi Mandiri kurang sigap dalam hal itu. Makannya saya gorengan aja tapi nggak sempat makan saya karena diskusinya menarik. Siap. Makasih Pak. Iya. Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum investasi, belum sidak betul ke Vortex-nya karena belum sempat. Cuman dari satu ini yang kemarin yang menarik adalah masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Tinggi amat. Fir'aun loh. Gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi kecil lah. Jadi otomatis industri kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau. Ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan. Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Jadi kan hanya menimbulkan orang susah aja.
Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan polusi untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya, akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, betul. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana tuh bunuh. Kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi, apalagi tadi kemarin baca itu palsu itu. Ya. Itu utamanya. Pak, balik ke konteks berarti perkembangannya sampai saat ini Bapak belum terinformasikan. Kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya. Sudah stabil katanya, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu masih lama bang katanya. Nanti saya yang cek. Ya kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti saya bilang tadi, kemarin juga sama. Semuanya ABS. Saya bisa ini pak, saya bisa itu pak. Bilang gitu. Ternyata tanya belum dihitung. Ini presiden pinter juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Boleh? Ya, sana. Tapi yang MBG treatmentnya sama. Boleh Pak. Oh, nah, ya situ. Treatmentnya akan sama. Kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen segala macam, orang keuangan banyak kan, biar kerja lah. Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya, kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu langkahnya. Presiden sudah setuju Pak soal geser gitu RBG, karena memang salah satu program prioritas. Kalau uangnya nggak bisa serap, nggak setuju. Dia setuju juga nggak bisa diserap. Yang ngerubah apa kan? Nggak, dia bilang oke, boleh dia bagus. Justru kita mau membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, kalau emang bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa. Oke, lagi? Oke, next. Makanan lagi. Bayang jilbab dulu ya sebentar ya. Kemarin? Lihat dulu semuanya. Antisipasi. Potensi pasti ada, tergantung bank ya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank, seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Bank A 1000 triliun misalnya, bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai business to business. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Saya tadi ceritakan, dia pasti nyalurin, tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya,
Kalau ketahuan ditangkap, dipecat. Tapi saya nggak tahu. Kalau sebesar itu apa mereka berani kritik fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga, kalau ada kritik, ada juga kritik fiktif. Yang 200T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai, seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy, jadi monetary policy semu. Bukan semu sebenarnya, harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh. Yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang atau terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.